Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah keluarga di malam hari ini, kembali lagi kita membaca dari kitab Imamat. Setelah beberapa hari belakangan ini, dimulai dengan hari Minggu, kita membaca dari kitab Imamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tujuan daripada kitab Imamat, itu Allah menginginkan agar umatnya itu hidup berpusat kepadanya atau berpusat kepada Allah. Dan oleh karena itu ketika mereka telah dibawa keluar dari Mesir, kemudian Allah membuat begitu banyak aturan pada mereka untuk mengatur mereka agar menata kehidupan umat supaya umat tetap fokus kepada Allah di dalam perjalanan umat nanti menuju ke tanah Kanaan. Nah, di malam hari ini kita akan kembali membaca dari kitab Imamat, dari kitab Imamat pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21 dengan topik yaitu korban penghapus dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita belajar tentang beberapa korban yang dipersembahkan oleh umat yang diatur oleh Tuhan melalui Musa, maka di malam ini kita bicara tentang korban penghapus dosa. Ketika kita melihat kepada ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu mari kita baca pada ayatnya yang ke-13, yaitu saya akan membacakannya. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Dilanjutkan dengan ayat 14, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sana dicatat bahwa pada ayatnya yang ke-13 bahwa jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel. Nah, ini memberikan catatan kepada kita Bapak Ibu bahwa segenap umat Israel ini bukan berarti seluruh umatnya yang berbuat dosa. Kita bayangkan ada sekitar 600.000 orang yang pada saat itu dibawa, bukan 600.000 orang itu yang berbuat dosa, tapi sebagian dari umat atau beberapa orang dari umat Israel yang berbuat dosa itu bisa mencemari, bisa membuat seluruh umat itu dianggap oleh Tuhan berdosa terhadap Allah, berdosa terhadap Tuhan. Dan oleh karena itu Allah menginginkan agar mereka harus membuat persembahan korban penghapus dosa. Mengapa mereka harus membuat korban penghapus dosa? Karena itu adalah suatu cara yang Tuhan inginkan supaya mereka berjumpa dengan Tuhan, supaya Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Karena dengan pengampunan itu mereka bisa layak datang kepada Tuhan. Karena apa? Allah adalah Allah yang kudus. Dan mereka berdosa, mereka harus mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Barulah mereka bisa datang kepada Allah. Ada hubungan yang kembali baik dengan Allah. Nah, oleh karena itu, bisa saja satu atau dua orang, bahkan sekelompok orang yang berbuat dosa, itu bisa membuat semua umat itu berdosa. Kita masih ingat catatan ketika bangsa itu mulai keluar dari Mesir, ada beberapa kaum yang kemudian memberontak terhadap Allah. Dan pada saat itu
Tuhan meminta kepada Musa dan Harun untuk memisahkan diri dari mereka, karena Tuhan akan menghukum seluruh umat itu. Tetapi kemudian Harun dan Musa bernegosiasi dengan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan hanya menghukum kelompok yang memberontak terhadap Allah itu. Padahal tadinya Tuhan ingin supaya seluruh umat itu dimusnahkan karena beberapa orang yang mencemari dan berdosa itu. Nah, itu sebagai contoh bahwa ketika umat berbuat dosa, walaupun sedikit, tapi itu bisa membuat seluruh umat itu tidak disenangi oleh Tuhan karena berbuat dosa. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab tentang perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat, dan itu bisa mengakibatkan umat berbuat dosa. Beberapa catatan juga dalam kehidupan kita di sehari-hari, dalam beberapa adat istiadat juga, itu juga memperlihatkan hal yang sama, mirip. Ada satu komunitas di komunitas adat, itu juga ada aturan adat seperti gitu. Jadi ketika ada orang yang berbuat salah atau berbuat dosa dalam kaum atau komunitas adat itu, orang itu kemudian dihukum dengan cara dia membuat penyucian kampung terhadap itu, dengan cara yaitu dia harus memberikan makan kepada seluruh kampung atau komunitas itu, karena dia telah berbuat salah, berbuat kesalahan terhadap adat istiadatnya. Nah, itu juga bisa menggambarkan hal yang sama. Jadi satu orang berbuat kesalahan atau dosa atau kesalahan katakanlah terhadap adat, dan kemudian itu bisa membuat cemar seluruh kampung itu, sehingga orang itu harus menebus kesalahannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca tentang tema korban pengampunan dosa yang diminta oleh Tuhan kepada umat Israel melalui Musa, maka dalam catatan yang kita baca dalam bacaan kita dari Imamat 4 ayat 13 sampai 21, itu bisa kita lihat prosedurnya atau tata caranya. Itu Bapak Ibu, saya akan membacakan dari ayat 15. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Ini adalah simbol-simbol yang harus dilakukan oleh imam sebagai tanda untuk tata cara pengorbanan korban pengampunan dosa. Kenapa 7 kali? Karena 7 kali itu, 7 angka 7 selalu menjadi angka yang sempurna bagi Tuhan. Jadi percikannya itu 7 kali. Lalu kemudian ayat 18, kemudian dari darah itu haruslah dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mesbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian ayat 19, segala lemak harus dikhususkan dari lembu itu dan dibakarnya di atas mesbah. Jadi ketika lemak itu dibakar, itu akan mengeluarkan bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti hari Minggu kemarin kita juga membaca tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan yang baik. Jadi ketika harum dari lemak itu simbol yang sangat mengagungkan ya, menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian ayat 20, beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama.
itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Jadi seperti yang tadi saya katakan, memang korban penghapus dosa ini adalah untuk pendamaian bagi umat, bagi mereka dengan Allah, karena mereka sudah berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat prosedurnya dan kemudian bagaimana Tuhan menginginkan agar mereka harus membawa korban, persembahkan korban penghapusan dosa, kita akan melihat bahwa dosa itu sangat serius di hadapan Allah. Jadi Allah melihat bahwa Allah menganggap bahwa dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius, sehingga umat harus meminta permohonan untuk pengampunan dosa ketika datang kepada Allah. Karena apa? Allah itu kudus. Kita tidak mungkin datang kepada Allah dengan keadaan yang berdosa, Tuhan berbuat dosa. Karena itu Tuhan menginginkan agar hubungan pendamaian itu terjadi dulu. Pengampunan dosa itu harus ada dulu, baru datang kepada Allah. Nah, catatan yang pertama yang kita dapat daripada renungan kita di malam ini adalah bahwa Allah itu kudus, sehingga kita yang datang pun harus kudus, gitu kira-kira di hadapan Allah. Oleh karena itu pengampunan dosa perlu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan penting adalah apakah cukup dengan cara yang tadi, terus-menerus melakukan persembahan korban pengampunan dosa? Apakah cukup? Ternyata kan tidak cukup, karena manusia itu cenderung terus untuk berbuat dosa. Jadi ketika kita umat berbuat dosa, maka mereka akan datang kembali untuk membawa persembahan korban yang tadi dengan cara-cara ritual yang tadi. Imam juga sendiri pun harus mengaku pengampunan dosanya sendiri, kemudian umat juga, dan itu terus dilakukan. Nah, ini kemudian menjadi catatan bahwa manusia itu cenderung untuk terus berbuat dosa. Dan ketika kita membawa korban untuk penghapusan dosa, ketika umat membawa korban untuk pengampunan dosa, maka itu akan terus teringat bahwa ya kita adalah manusia berdosa. Sehingga terus-menerus itu kita harus lakukan umat harus melakukan pengampunan dosa melalui korban pengampunan dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itulah maka Allah bertindak, ya. Allah bertindak hadir di dalam Yesus Kristus yang adalah korban yang agung itu. Mari kita lihat dari yang disaksikan oleh kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita akan baca kitab Ibrani pasal 10 ayat pertama. Saya akan baca. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, ya, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Yang tadi dilakukan itu, ya, persembahan korban pengampunan dosa, itu hanya bayangan dari sebuah keselamatan atau pengampunan yang abadi. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya, ya, karena mereka pun berbuat dosa itu, yang baik yang mempersembahkan maupun yang bawa korban. Ayat yang kedua, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab itu tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Dan sini kitab Ibrani mau mengatakan pada ayatnya yang ke-10,
bahwa dan karena kehendak Allah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu korban agung yaitu Yesus Kristus itulah yang menjadi satu-satunya korban untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena kita yang percaya kepada Yesus itu sudah mengalami pengampunan dosa dan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, pertanyaannya kemudian adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan dan pengampunan dosa itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah kita melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita melaksanakan kehendak-Nya? Itu sebagai wujud ungkapan syukur kita. Karena kita sudah diberi keselamatan, kita sudah diberi pengampunan dosa. Itu hadiah istimewa yang kita dapatkan. Kita adalah orang-orang yang diberikan hadiah yang istimewa lah yang Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu kita wajib mengucap syukur dalam seluruh hidup dan kehidupan kita, dalam tindakan kita dari hari ke hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup saya akan membaca Roma 6 ayat 10 sampai dengan 12 yang memperlihatkan bahwa bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh dosa dan telah menerima keselamatan itu daripada Tuhan. Roma 6 ayat 10 sampai 12 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana itu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu yang terkasih, jadi dengan demikian ketika kita sudah menerima pengampunan dosa sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk melakukan kehendak-Nya. Sebagaimana umat Israel diarahkan supaya hidup mereka berpusat pada Allah dengan aturan-aturan yang Allah berikan, maka kehidupan kita saat ini pun Allah inginkan agar hidup kita berpusat padanya, bukan berpusat pada keinginan-keinginan yang mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.